Welcome to Talk Soul. So far, so good. Good. Kenapa kita bilangnya Talk Soul? Ini beda dari talk show yang lain. Talk show. Talk Soul, bukan Korea Selatan, bukan. Benar. Talk apa Pak? Soul. Talk Soul. Bukan ya. show lah. Soul. So far, so good. Soul good. Nah, Jiwa. kita harus menjaga jiwa kita tetap sehat, tetap juga baik gitu Pak ya. Betul. Ini berbeda dengan pandangan ilmu pengetahuan medis khususnya yang bilang mens sana in corpore sano. Yang artinya Yaitu dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kebenaran mengatakan sesungguhnya adalah justru kalau jiwa kita sehat, badan kita pula akan sehat. betul Gitu. banget ya. Jadi talk show ini bukan talk show sembarangan. Ini Yes. khusus kita membahas tentang jiwa. Yes. Gitu ya. Banyak Betul. orang membahas tentang rohani sudah banyak, yang bahas kesehatan tubuh juga sudah banyak. Kita mau khusus mengupas tentang jiwa. Makanya namanya kita talk show. Jiwa meliputi apa aja tuh? Pikiran, Yes, pikiran, emosi, emosi atau perasaan, dan kehendak atau kemauan. Betul. Tepat sekali. Ya, dapat Ya, 100. dapat mie ayam lagi habis ini. Ya. Ya. Hari ini saya bersama dengan Pak Roni Del Simeon dan Tevi Sumito. Itu Halo. dia. saya lihat kok mirip ya. Iya, gimana nggak mirip anakku. Ini Tevi yang dulu masih saset. Iya. Segini ya. Dulu kan saya masih pakai popok kayaknya. Enggak. Tevi apa kabar, Dek? Luar biasa. Iya, luar biasa. Tevinya si bungsu ya berarti ya. Paling kecil si Paling bungsu. kecil. Dan Ya. udah berapa tahun ini guys nggak pernah lihat Tevi ini di Indonesia. Memang di mana sih, Dek? Ya, puji Tuhan kuliah di Amerika, Kak. Ambil psikologi sama konseling psikologi. Oh, di Amerika. Kalau saya 8 tahun. di Amerika, Pak. Iya. Kami Siska. Kamu Ameriki. Ya. Welcome back to Indonesia. Terima kasih. Welcome Terima back kasih. home. Terima kasih. Dan sekarang pulang sudah menyelesaikan S2-nya. Betul sekali. Kak. Berarti apa itu title-nya di belakang? MSCP, Master of Counseling Psychology. Beda kalau Amerika Master Counseling. Bener, Kak? Nah, karena kita lagi ngomongin kita talk show kita ini atau talk show kita ini, podcast kita ini ngomongin tentang jiwa. Oleh karena itu, di episode ini aku khusus mendatangkan Nah. mengundang TV dan Pak Roni akan nanti menggait kita untuk dari sisi kebenaran ya Pak ya. Betul. Dari sisi orang tua juga karena ini kompleks banget kalau ngomongin Benar. jiwa Pak. Ya. Apalagi ada kasus nih, kamu Amerika kan? Betul. Nah, nyampe nggak berita tentang si Aureli Moremans? Benar banget Kak, sempat dengar dia keluarin buku Broken Strings kan mengenai grooming. Sempat banget itu juga booming di sana. Di sana juga booming ya? Wah, di sini sampai ada pokoknya ada memenya, ada ininya, apalagi Benar. pihak yang sebelah situ ya. Berarti Betul sekali. Indonesia terkenal Betul dong. sekali. Intinya kacamata. Sampai kemarin. Nah, itu grooming itu saya tuh sebenarnya belum tahu tuh deh. Apa sih grooming itu? Yang saya tahu grooming itu salon pet salon Nggak anjing. salah. Terus apa lagi? Misalnya kalau Gini, kalian dengar kata grooming. grooming itu apanya growing, bertumbuh. Oh, lain ya? Oh, atau yang signal jelek, terus urusan signal itu apa? Rooming, guru lain ya. Lain, Pak. Bukan, Bapak. Oh, jadi salah. Yang benar tuh grooming itu apa? Jadi- Sejenis dodol Garut. Buk, ini juga salah ya Kak ya. Ya itu semua ada benarnya tadi salon anjing bla bla bla. Tapi yang kita mau discuss hari ini yang seperti Aureli alami adalah grooming yang lebih isunya jauh lebih serius dan yang lagi benar-benar dangerous lah ya. Jadi kita hari ini mau discuss tentang itu. Jadi Grooming. itu terjadi, bisa terjadi kepada siapa saja. Khususnya sekarang Sekali. kita mau belajar dari kasus itu anak-anak yang di bawah umur gitu ya, yang mereka tanda kutip quote and quote seperti terbuai dengan janji manis bisa kan? Betul Terus sekali. habis itu dijanjikan ini itu ternyata tujuannya lain gitu ya. Dan bukan cuma menimpa perempuan cewek, enggak kan? Laki juga bisa Betul kan? sekali. Bisa laki, bisa perempuan nih. Serius nih masalah nih. Ya kan? Oke. Iya. Jadi apa sih dia grooming itu dia sebenarnya dia? Ya, jadi grooming itu adalah
sebuah proses di mana orang dewasa membangun kepercayaan dengan anak dan seringkali juga dengan komunitas dan keluarga untuk kemudian mengeksploitasinya seperti yang Aureli alami. Jadi pertama dibangun hubungan dulu, lalu lama-lama dieksploitasi seperti itu. Dieksploitasi maksudnya gimana? Dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan, betul sekali, mau secara misalnya Dan seksual, itu emosional. kebanyakan orang dekat kan? Betul sekali, Wow. banyak mitos berkata bahwa ini hanya kalau orang-orang di luar sana lah, orang-orang asing. Padahal semestinya dan seharusnya itu lebih sering terjadi di komunitas-komunitas terdekat Bahkan kita. keluarga-keluarga terdekat ya, paman dan Betul, tetangga, guru, bahkan Oh, di guru juga. komunitas yang aman pun bisa terjadi. mau baik itu guru di sekolah, ada juga guru rohani dan segala macam. Betul ya. sekali. Lagi rame kita di Indonesia ini, yaitu tempat di mana anak-anak belajar tentang kitab masing-masing keagamaan. Ternyata dimanfaatkan sama guru-gurunya sendiri. Sampai ada yang bilang hamil, terjadi hal-hal seperti itu. Mengerikan sekali. Dan itu terjadi seperti serempak terjadi di seluruh Indonesia. Wow. Sebenarnya ya, hal terjadi udah lama sih, Dek. Jadi ya saya bisa juga sharing ya bahwa kalau ngomongin ini jadi keinget lagi nih Pak. Kan Bapak Ya, punya salah satu kesaksian korban, saya, ya. victim. Nah, Tevi kan waktu itu masih kecil, dia belum Iya, pernah belum dengar. tahu. Nah, aku itu juga dulu ya bahkan dilecehkan sama opa-opa. Ya kita panggilnya opa karena waktu itu umurnya 7 tahun. Masih ingat belum sekolah lah, 5 tahun, 6 tahun. Itu ya itu dilecehkan dan tapi waktu di saat hal itu terjadi ya aku nggak tahu bahwa itu adalah pelecehan seksual. Tapi aku mulai mengertinya pas ngelihat kok cuman aku doang yang saat mandi, saat tidur siang, tapi kakakku kenapa, abangku kenapa enggak, gitu loh. Nah, akhirnya itu aku pendem sampai akhirnya setelah dewasa aku ngerti itu salah dan aku jadi malu untuk bercerita, tapi kebiasaan itu akhirnya tertular jadi gaya hidup semakin lagi terbuka ke Jakarta, terpapar dengan yang seperti itu sampai lepasnya tuh lama banget gitu loh. Dan itu bukan dengan cara paksaan. Emang ada apa memang grooming itu selalu dipaksa apa enggak? Dipaksa maksudnya dari pelaku, dipaksa ke korban. Iya. Ya beda kasus, banyak kalau aku kasus yang dikasih berbeda-beda. Betul sekali Kak, itu Kebanyakan salah satu sifatnya memang mereka akan kasih hadiah, kasih sesuatu supaya kita korbannya akan percaya sama pelakunya, begitu. Oh, kalau kasus si Aureli ini justru dia malah dipupuk gitu ya, kayak dipacarin dulu. Nanti pas lagi dinikahin waktu muda sehingga dia ngerasa bahwa oh ini aman kok, tapi setelah dia mengerti semakin dewasa, wah sepertinya gue udah mulai dieksploitasi nih. Benar, karena kan dia masih kecil belum mengerti apa-apa, jadi ya percaya aja pastinya sama adult. Gitu. Ini terjadi di Indonesia aja, di anak muda aja atau ada juga di orang dewasa? Ya kalau kita ikuti definisi grooming memang terjadi sama anak kecil dan orang dewasa. Kalau sudah di luar sana lebih ke pelecehan sih Kak. Iya, tapi kalau ini lebih orang dewasa terhadap anak kecil yang di bawah umur seperti itu. Nah, apa sih Dek? Ada nggak quote-nya atau apa contoh-contoh kasus yang terjadi? Ya betul sekali. Contohnya kayak tadi ya Aureli, saya mau mengutip juga beberapa kalimat yang dia tulis di bukunya. Dia bahkan mengatakan, rasa cintaku padanya telah mati pada hari ia memaksaku ketika aku berusia 15 tahun. Yang tersisa bukanlah cinta melainkan ketakutan, rasa bersalah. Lalu dia juga berkata dia memilih yang lebih muda karena ia butuh seseorang yang belum tahu apa-apa. Seseorang yang lebih kecil agar ia merasa besar, seseorang yang bisa ia bingungkan dan kendalikan. Jadi kita bisa lihat yang memang kontrolnya tuh sangat besar. Lalu dia sampai bertanya, apakah ini yang disebut cinta orang dewasa? Kenapa rasanya begitu salah? Dan dia juga mengatakan monster bisa terlihat menawan, kejahatan bisa tersenyum bahkan. Wow. Ini sebenarnya gejala apa sih? Maksudnya kesalahannya di mana? Apa orang tuanya Pak yang si anak ini kan berarti waktu saat dia di grooming dia nggak tahu mau cerita ke siapa kan? Betul Kak. Mungkin hubungan dengan orang tua ada juga kali Pak ya? Pengaruhnya? Tidak selalu itu kesalahan terletak di pada orang tua, tapi juga bisa terjadi
Ketika orang tua tidak mulai dari awal membangun kedekatan dengan anak, membangun keterbukaan dalam komunikasi dengan anak. Nah, kita tahu kondisi orang tua sekarang kan sibuk bekerja dari Iya. terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, bahkan pulang gelap malam. Dan itu kurang ada komunikasi dan kedekatan. Jadi istilahnya muncul sekarang kebanyakan yang mengalami itu kalau di Amerika itu namanya fatherlessness malah. Jadi bapak hadir secara fisik tapi tidak hadir secara spiritual buat anak. Dan juga tidak hadir secara kejiwaan emosional buat anak-anak. Nah, yang seperti ini mudah ya. Mudah untuk ada pihak lain yang terdekat itu bisa mencuri hatinya. Iya. Ya. Itu yang saya alamin juga sih sekarang. Betul, Baru saya kan? mengerti Pak gitu, karena memang dari kecil papi sudah meninggalkan saya, bahkan Nah, menolak. itu. Ada kepahitan dan segala macam, dan mami jadi apa ya, single mom, Single mom. parent, jadi mau bercerita ke siapa takut, sehingga pada saat Iya, paham Kak. sudah Ya. mengertinya itu udah dewasa dan udah kadung nih gitu. Jadi Ngerti, ya. gimana Ya. itu cara solusinya nih supaya anak-anak atau yang sedang ngalamin Aureli yang lain yang sedang ngalamin seperti ini, supaya dia nggak pasti kan setelah ngerti ada timbul rasa shame. Pasti, Malu, pasti rasa banget. bersalah, Rasa pasti. bersalah, shame, guilt itu pastinya ada Kak. Karena lagi-lagi kita kembali ke definisinya bahwa ini terjadi pada anak kecil. Ya at the end of the day pasti anak kecil nggak ngerti apa-apa Iya. Kak. Kita pasti akan mau percaya sama orang dewasa, apalagi orang baik yang sudah kasih Baik. hadiah Iya. lah, yang apa ya? Berjanji melindungi. Betul sekali, yang membuat kita merasa aman. Karena kan memang para pelaku ini pintar sekali memanipulasi. Jadi pertama dia pintar untuk membangun hubungan. Jadi of course anaknya akan percaya gitu. Jadi at the end of the day memang ada peran orang tua, tapi memang juga ya pelaku memang sangat jago untuk memanipulasi kan. Dan akhirnya kalau memang sadar, wow saya sudah mengalaminya, itu dia ada rasa shame dan guilt karena seorang anak itu dunianya masih sangat sempit dan sangat apa ya, semuanya tentang diri mereka sendiri. Itu memang natural ya sebagai satu anak. Jadi kalau dia telah menyadari sesuatu, dia nggak terlalu bisa untuk melihat semua konteksnya. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri, dan makanya itu juga rasa bersalah, rasa shame-nya akhirnya ditumpuk di dirinya sendiri, di pundaknya sendiri Kak. Jadi Padahal masih kecil ya. padahal masih kecil dan dia kan nggak ngerti apa-apa. Dan karena a part of the manipulation dari pelaku adalah kalau kamu cerita ke siapa-siapa, awas loh ini. Iya. Nanti nggak akan Diancam. ada yang sayang sama kamu lagi. Aku nggak akan ada lagi. Jadi of course anak Diancam, kecil ya. diancam juga ada Kak. Jadi of course anak kecil bakal panik gitu. Bahkan ini saya juga ada contoh. Aureli pun berkata bahwa aku lebih takut pada apa yang akan terjadi jika aku memberitahu seseorang daripada apa yang sedang terjadi padaku. Wow. Saking besarnya rasa shame, guilt, dia juga takut bahwa nanti what if papa mamaku akan tuh kan kamu apa yang papa mama bilang gitu. Jadi memang merasa takutnya tuh bisa sangat besar gitu Kak. Jadi at first saya mau menormalisasikan ya it makes sense kalau kita ada rasa shame dan guilt. Itu make sense, and at the same time ada kok resources out there yang bisa membantu Kak. Contohnya, oke, misalnya at the end of the day misalnya orang tua bukanlah orang yang kita merasa aman untuk kita share hal-hal yang berat. It's okay, mungkin kita pikirkan another authority yang mungkin kita lebih percaya, misalnya, atau siapa lah yang lebih dewasa, yang lebih mengerti. Kita bisa juga counseling. So, but it's okay untuk mengakui bahwa kita telah disakiti. Jangan justru disimpan, di brush off gitu. Aku kan anak Tuhan, aku nggak boleh rasa sedih atau rasa trauma apapun itu. Apa yang terjadi padamu kalau memang sudah menyakitkan, it's okay untuk mengakuinya. Counseling harus jadi seperti satu budaya yang tidak perlu malu. Karena di Indonesia masih banyak orang skeptis, Sekali. merasa tabu kalau orang datang ke konselor, psikolog atau psikiater, itu dianggap takut dicap gila. Tapi sebetulnya kita lihat dari sini perlu hal ini. Karena kalau orang sakit badan, ini logika berpikirnya gini, kalau orang sakit badan, sakit perut, kita kan dokter internis. Benar. Tapi kalau orang berurusan dengan jiwanya, ya jelas kan harus mereka yang mengerti masalah kejiwaan. Jadi konseling itu juga
penting sekali untuk ada dan sekarang tidak perlu malu untuk datang kepada counselor gitu. Betul, betul sekali. Bahkan Roh Kudus kan disebut sebagai wonderful counselor Iya, juga ya. Ya, He's our wonderful counselor. Alkitab mengatakan Yesus itu Ya, disebut kitab sebagai Yesaya. salah satu namanya wonderful counselor. Counselor. Penasehat yang Ajaib. ajaib gitu. Iya, Konselor agung. betul sekali. Nah, grooming sama pelecehan seksual itu apa bedanya? Jadi bedanya kalau pelecehan seksual itu seperti tujuannya ya. Jadi kalau grooming itu lebih ke prosesnya. Oh, jadi ininya openingnya. Betul Kak, betul sekali. Iya. Bagaimana mereka akhirnya ke tahap tersebut. Jadi yang tadi Kakak bilang orangnya misalnya pelaku memilih anaknya, itu sudah mulai kan. Lalu membangun hubungan. Biasa pelaku juga akan mendekati para orang tua dari korbannya Kak. Oke. Iya, jadi bukan hanya korbannya yang dimanipulasi, biasa orang tua juga. Karena akhirnya orang tua juga mau percaya Rasa nih. trust kali Iya. gitu ya. Iya, mau percaya sama pelakunya hingga pelaku bisa, Pak, Ibu, saya ajak anaknya jalan ya sebentar. Oh, butuh bantuan ya? Oke, sama saya aja anaknya. Oh. Gitu. Jadi manipulasi mulai ada, dikasih hadiah, bahkan orang tua pun bisa dikasih hadiah untuk membangun trust lagi. Lalu pelan-pelan saat sudah trust ada, anaknya juga dipisahkan oleh komunitas yang lainnya. Keluarganya, sahabatnya mulai dipisahkan. Lama-lama mulai dites nih boundariesnya. Kayak misalnya ada joke-joke kecil yang lebih seksual, tiba-tiba ada sentuhan-sentuhan kecil, jadi dites pelan-pelan desensitize gitu loh, pelan-pelan. Akhirnya lama-lama anaknya juga Sistematis iya, tapi masif. gradual, sangat gradual. Dan lama-lama anaknya juga ya lagi-lagi anak kan nggak mengerti. So again it's never the victim's fault. Iya, Gitu. iya. Wow. Jadi apa sebenarnya yang harus apa sih sebelum solusinya gitu? Apa sih yang di pikiran si pelaku? Wah, ini yang sulit sih Kak ya. Ini yang tema yang sulit juga karena ya penyebabnya juga bisa banyak hal ya dari Apa mungkin sisi dia dulu juga dikorban? Bisa jadi. itu memang salah satu causesnya bisa juga karena mungkin mereka pernah mengalami sesuatu yang sangat mengguncang dunia mereka sehingga mereka juga nggak pernah memprosesnya dengan baik. Akhirnya cara mereka untuk explore dan memprosesnya dengan itu dia mencoba melakukannya kepada orang lain juga bisa. Tanpa sadar juga bisa itu ya. Jadi karena memang ya udah ini gue jadi korban, Bisa. ya gue juga kayaknya menormalisasi itu gitu ya. Dan itu sebetulnya di balik ini nih kita lihat the power of sin. Kuasa Iya, daripada betul dosa. juga. Ya, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup supaya barang siapa memperolehnya akan memperoleh dalam segala kelimpahan. Kita bukan mengeroh-ngerohan ya, tapi sebetulnya kalau dalam dunia spiritual itu sebetulnya ini adalah praktek sihir sebetulnya. Tapi bukan sihir model lama ya, simsalabim, abrakadabra atau apa. Praktik sihir modern sekarang ini ada 3 wujudnya, Apa aja? yaitu dominasi. Jadi pelan-pelan tadi dikuasai, akhirnya didominasi anak itu. Lalu kemudian manipulasi. Nah, jelas kan tadi dimanipulasi dan akhirnya fase yang ketiga itu diintimidasi. Iya. Kalau kamu cerita gini nanti kamu tidak akan dapat hadiah saya atau apa bla. Jadi ini sebetulnya praktik sihir dan di belakang ini memang itu ada kuasa roh jahat ya itu. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana cara mencegahnya nih? Mungkin kalau tadi yang lebih dari sisi korbannya ya bisa terbuka, pastinya itu sulit, saya mengerti juga. Mungkin untuk mencegahnya mungkin lebih dari sisi orang tua Ya, kali orang tua ya itu yang ya. bisa melindungi Betul. anak Iya. ya. Pola asuh ini. Betul sekali dari pola asuh. Of course, jadi pencegahan grooming itu tidak dimulai saat anak sudah menjadi korban, tapi dimulai dari hubungan yang aman, terbuka, dan penuh terbuka. kepercayaan juga antara orang tua dan anak, Kak. Jadi misalnya orang tua bisa mulai membangun komunikasi di mana anak tuh akan merasa aman untuk terbuka sama orang tua. Kalau misalnya bukan hanya hal-hal yang baik. Kalau anak itu sedang terbuka tentang, Pak, aku baru dapat nilai yang jelek misalnya, aku baru misalnya dibully atau apapun, mereka mengalami hal yang sulit, orang tua juga bisa untuk memahami, accept, menerima welcome, apa adanya. menerima anak apa adanya. Ya. Lalu of course bukan hanya open communication tapi juga harus ada edukasi Kak menurut saya dari Iya. orang tua tuh kalau anak tidak dapat
Nilai sex bagus. education Iya, itu dia. atau body safety. Umur berapa sebenarnya seharusnya anak-anak itu udah mulai dikasih tahu, kamu Ya. yang boleh megang kamu itu cuma papa sama mama ya misalkan. Ya. Nggak boleh bagian mana itu sebaiknya umur berapa? Iya, gitu? itu sebenarnya sex education can be Iya. very apa ya, step by step Iya. juga karena kita harus make sure ya sesuai dengan umur. Iya. Jadi mungkin anak yang lebih sangat kecil bisa diajarin organ tubuh dulu. Organ tubuh, iya. Lalu saat sudah mulai masuk anak umur-umur puber baru bisa dikasih tahu oke ini nggak ada yang boleh touch ya. Kalau kita ajarin anak tentang konsen Kak, mereka berhak untuk berkata tidak juga. Oke. Berani berkata tidak. Betul, berani berkata tidak. Misalnya area-area ini hanya misalnya boleh dilihat oleh kamu atau sama dokter, itu pun ada papa Ada mama. papa mama yang aja. Jikalau ada orang di luar sana yang pernah menanyakan atau coba to touch it, it's okay for you to say no, nggak apa-apa kamu say no dan kamu langsung pergi dari Ya. situasi tersebut. Jadi dari rumah tuh harus sangat penting untuk diedukasi. Dulu kecil kita nggak pernah Nggak diajar ngerti, gitu ya. Iya, berarti cara pencegahannya itu ya harus dari perlindungan yang paling dekat itu adalah dari keluarga dulu. Betul Kak. Keluarga aman, ke orang tua aman. Nah, kalau di keluarganya aja dia nggak aman gimana nih? Kalau misalkan yang melecehkan itu adalah orang-orang dekat gimana? Iya ini sulitnya ya Kak ya, makanya Itu dia. menurut saya perannya juga bukan hanya di orang tua yang penting, bahkan di komunitas-komunitas out there, mungkin gereja-gereja Nah. juga kita punya peran yang penting untuk melindungi anak-anak, misalnya anak-anak di sekolah minggu kita, Iya, bagaimana anak-anak tuh, Pak? teens. Jadi memang penting para guru-guru sekolah minggu diedukasi supaya mereka juga mengerti apa-apa tanda petik serangan-serangan jahat kepada anak-anak itu, termasuk child grooming seperti ini. Ketika guru-guru itu diajari kan dia bisa masukkan, disisipkan dalam pelajaran-pelajaran di sekolah minggu. Walaupun penanggung jawab utama itu seharusnya orang tua. Gitu ya. betul. Tapi kalau tidak ada salahnya kalau mereka mengerti sehingga membangun benteng pertahanan itu selain dari rumah, tapi juga dalam komunitas, dalam hal ini gereja, juga dibangun bersama-sama. Gitu. Ya tambah was-was lah. Nah, sekarang practical tipsnya. Practical tipsnya mungkin untuk again para orang tua mungkin satu hal lagi mungkin juga bisa was-was akan social media anak kita. Itu yang Oke. mungkin lebih praktikal ya. Karena zaman sekarang banyak sekali grooming yang terjadi itu lewat online. Iya. Jadi misalnya lewat game-game. Ya, jadi orang tua di sana bisa open communication dengan anak, kamu biasa main game apa aja. Dikasih edukasi kalau misalnya ada orang yang pernah minta nomor pribadi, Iya. alamat, Hati-hati, bla bla bla. hati-hati. Please be careful, jangan share ke papa mama dulu. Jadi kita juga edukasi mereka tentang teknologi dan the dangers of technology. Itu juga sangat penting. Untuk anak-anak di luar sana, make sure juga ada someone yang you can trust, yang kamu juga bisa Yeah. share tentang hal-hal ini. I know it can be hard to talk about it. Vulnerability itu hal yang sangat sulit. So find someone yang you can trust, preferably yang lebih tua juga ya, yang lebih senior supaya bisa guide kalian juga. Ya lebih was-was aja sih zaman sekarang. It can be very dangerous memang. Iya. Sebenarnya itu kalau untuk sosial media ini ya, menurut kamu, menurut ilmu psikologi itu mereka anak-anak itu harus ada batasnya nggak ya? Menggunakan sosial media umur berapa? Apalagi ada jam-jamnya harusnya, karena kan memang, kalau mereka sih. nge-stream anak-anak sekarang tuh kayak apa ya? Nggak kayak kita anak-anak dulu, kalau kita keluar malah cepat pulang, kita mainnya di luar. Kalau anak-anak sekarang malah mereka di dalam nggak mau keluar karena mereka udah Benar. terikat dengan gadgetnya. Kalau diambil tuh gadget tantrum itu gimana tuh dia? Iya itu yang sulit ya Kak ya, karena memang ya itu lagi peran orang tua memang sangat penting. Misalnya anak boleh main screen tapi ada namanya screen time. Oke. Jadi di limit misalnya itu bisa menjadi reward misalnya kamu harus selesaiin sekolah dulu baru boleh main HP, itu pun misalnya dikasih time limit. Lalu ya pokoknya kalau anak masih kecil ya harus diawasi juga dari orang tua, kasih time limit, kasih boundaries. Saat sudah dewasa, saya ingat pas saya juga masih kecil ya waktu itu saya pasang kalau di Instagram ada time namanya ya. Jadi dia bakal pop up kalau misalnya saya sudah melewati jam yang saya set, dia akan give me a sign lalu saya bisa tutup aplikasinya. Jadi memang sulit ya untuk kita control ourselves. Jadi kita juga bisa pakai tips-tips seperti itu.
Lalu sebenarnya yang apa yang kita dapatkan lewat social media bla 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 itu kan dopamin. Ya Iya. kita coba aja cari sumber dopamin Dopamin yang lain. yang lebih sehat Olahraga gitu. misalkan. Olahraga, teman-teman, spend time sama keluarga, hobi-hobi yang lebih sehat lah. Seperti Gitu itu. ya. Nah, kalau di Amerika sendiri kasus seperti si Aureli Muhammad ini grooming dan atau pelecehan itu banyak juga. Wah banyak banget Kak. Ini pun baru aja akhir-akhir ini booming, di mana salah satu guru, dia tuh kakak dari salah satu influencer terkenal. Dia ini guru di, I think it's a high school, sekolah SMP SMA gitu, di mana dia grooming salah satu anak atlet cowok. Jadi benar sekali yang Papa bilang ini juga bisa terjadi pada anak-anak pria ya, anak-anak laki-laki. Jadi dia grooming juga. Jadi itu lagi booming banget di sana. I'm sure dosa tuh pasti di mana-mana ya Pak ya. Jadi di bagian negara yang sangat aman pun pasti ada Kak. Gitu. Ini gimana Pak caranya kita untuk Iya. mengatasinya? Bapak sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan ini penonton yang hari nonton mungkin dari korban dan dari pelaku. Iya, Sisi Bapak gimana? tindakan preventif jauh lebih baik sebetulnya ya. Jadi kita mesti mengedukasi jemaat ya, untuk supaya betul-betul benteng pertahanan itu yang kokoh itu adalah dari rumah dulu. Ya. Dan disitulah sebetulnya peranan seorang bapak itu penting sekali. Bapak itu source, sumber. Dan dialah yang seharusnya punya peran untuk kembali kepada kenapa dia menjadi seorang suami. Ya. Nah, kata suami itu kan husband, berasal dari kata bahasa Inggris house bond, bonding. Ya, jadi si isi rumah dia harus sanggup membonding, bonding itu mengikat menjadi satu seperti itu. Dan ketika kehadiran seorang bapak itu real secara jasmani, secara jiwani, secara rohani, itu akan membentuk mentalitas anak-anak dan spiritualitas anak-anak yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Juga, ya, itu penting. Dimulai dari bapak. Tentunya nanti kepada istri dan di dalam rumah itu kebenaran juga harus ditegakkan, dilatih sejak kecil. Ya, ketika mereka masih anak-anak itu kebenaran itu harus terus ditanamkan. Siapa yang paling bertanggung jawab? Bukan guru sekolah minggu. Itu adalah orang tua sendiri yang harus. Jadi seperti yang Tevi sejak dari kandungan, bahkan dia bayi masih tidur bersama kami, dia udah tahu bagaimana kami bangun mesbah keluarga. Dan itu ditularkan, dan sehingga anak-anak saya bertumbuh besar, mereka bangun mesbah sendiri. Ya, jadi tanpa saya bilang, hey berdoa atau apa gitu. Jadi dari kecil itu harus ditanamkan. Jadi pencegahan itu penting. Tapi kalau sudah terjadi mengalami seperti itu, tentunya yang pertama kita datang kepada Tuhan ya. Kita minta anugerah Tuhan untuk pemulihan terjadi. Karena Alkitab berkata Kristus dalam Kisah Rasul 3:21, Yesus Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi janji pemulihan pasti dikerjakan. Jadi orang tua dengan anak, Alkitab mengatakan bahwa begini, Yakobus 5:16, jika kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan maka kamu sembuh. Nah ini penting ya. Jadi perlu bangun kedekatan, lalu kemudian anak keterbukaan komunikasi mengakui. Orang tua juga jangan segan mengakui, oh sorry papa selama ini kurang perhatian, kurang waktu. Nah ketika saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kesembuhan akan datang. Karena firman Tuhan itu undang-undang dasar kerajaan sorga yang tidak mungkin kebenarannya dapat diragukan. Jadi pemulihan pasti dikerjakan, tapi jangan lupa, saya juga sarankan juga bisa datang kepada konselor yang memang kadang-kala kan sama orang tua sendiri tertutup, malu ya orang tua juga menyadari itu, dampingi anak kita ya supaya bisa ke konselor yang memang based on the truth, based on the Bible ya, supaya mereka terbuka dan bisa dipulihkan kembali. Nah, Pak ini sama Bapak sama Tevi, ini mungkin yang nonton kita hari ini ada yang nonton juga dia pelaku, tapi sebenarnya ya dia nggak sadar nih bahwa dia tidak mau, tapi ternyata ini telah menjadi habit itu. Jadi habit ini gimana cara melepasnya itu gimana? Ya. Menolongnya Pak Tevi, coba dari menurut ilmu psikologi dulu deh. Ya. Baru nanti saya. Siap. Oh, bagi saya keamanan dari sang korban adalah yang
paling utama ya Kak. Jadi kalau misalnya dia sadar ya dia harus mungkin stop whatever they're doing dulu. Lalu of course accountability itu sangat penting. Jadi dia juga harus minta maaf Kak. I think that's very very important juga untuk dia minta maaf. Dan I'm sure mungkin memang ada akar-akar tertentu yang menyebabkan dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi of course dia juga mungkin bisa konseling Kak. Bahkan para pelaku pun juga bisa mendapatkan healing juga dari betul sekali Kak, dari konseling. So professional help juga sangat bisa membantu. Dari pihak kalau penanganan secara spiritual ya jelas kita dampingi dia. Tidak boleh ada penghakiman. Karena kalau penghakiman membuat dia juga semakin menjadi-jadi. Jadi kita bangun satu atmosfer di mana supaya yang bersangkutan pun bisa terbuka dengan kita, penerimaan apa adanya. Lalu kemudian membangun suatu kepercayaan membuat dia mengakui semua dosa kesalahannya dan menuntun dia untuk bertobat. Gitu ya. Dan kemudian kita muridkan. Ya, dan dimuridkan karena dengan demikian, dengan dimuridkan dia akan semakin bertumbuh. Dan terus dibangun komunikasi dengan para pembimbing rohaninya. Ya, karena itu nggak cuma cukup ditumpangin tangan didoakan, nggak. Ada yang disebut dengan ministry of presence. Jadi didampingi, didoakan, dimuridkan. Ya. Kemudian ya dia bisa bertumbuh secara rohani. Ya. Tapi of course harus dipisah dulu ya Kak dari semua anak-anak of course. Iya harus benar-benar aman dulu. Dispesialin dulu ya. Oke. Ternyata banyak banget yang saya belajar dan untungnya saya udah pulih tapi selalu kalau dengan itu tuh saya rasa gemes dan rasa kesel sama pelaku gitu dan kasihan sama korban gitu kan. Makanya kita berdoalah supaya ini nggak terjadi. Dengan adanya edukasi seperti ini kita jelas kita mendengarkan dari sisi psikologi, dari sisi spiritual juga kita tahu bahwa ini bukan hal yang tabu yang harus kita sembunyikan. Kalau jadi korban ya kita dapat pertolongan, kalau juga dari sisi pelakunya kita juga dapat pengertian, disembuhkan juga, bisa berhenti dari situ ya. Oke, terima kasih Pak Roni Dausmion. Keren sekali. Tepi terima kasih juga. Thank you, Kak episode grooming ini mungkin nanti kita akan lanjut dengan episode lain dan saya percaya ini juga memberkati setiap penontonnya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di mana lagi kalau bukan di Talk So far, so good. Saya Sumito Partisipho, Roni Dausmion, dan Tevi Sumito. Bye. God bless you. Minum dulu Pak. Minum biar kalian nggak tegang. Walaupun air putih ya. Ayo minum Tevi minum. Yeay.